Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Polioto dari Prodi Keperawatan kelas A 2022, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Jadi di sini saya akan melakukan edukasi tentang DHF atau kuliah keperawatan dewasa, sistem pernafasan, kardiovaskular, dan hematologi dari dosen pengampu yang saya sebut nama beliau Nurse Nurlia MCAP. Nah teman-teman, apakah kalian sudah tahu itu DHF? Jadi DHF atau demam hemorrhagic fever adalah infeksi akut yang disebabkan oleh albovirus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, atau biasanya DHF ini kita sering kenal dengan nama lain yaitu DBD atau demam berdarah daging. Kemudian klasifikasi DHF itu ada derajat 1. Derajat 1 dia biasanya pasien itu merasakan demam dengan tes rumput positif. Kemudian derajat 2 itu demam disertai dengan perdarahan spontan di kulit atau perdarahan lain. Kemudian derajat 3 itu biasanya ditemukan kegagalan sirkulasi, yaitu seperti nadi cepat, lemah, tekanan darah menurun, dengan kulit dingin, kemudian lembab serta sering merasa gelisah. Kemudian derajat 4 itu biasanya pasien akan mengalami shock berat dengan nadi yang tidak teraba. Teman-teman, ada pun penyebab dari DHF ini. Jadi penyebabnya itu adalah arbovirus. Dia melalui gigitan nyamuk Aedes, yaitu Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Kemudian ada pun tanda-tanda dan gejala dari DHF atau DBD ini. Jadi tanda yang paling umum yaitu merasakan demam mendadak 2-7 hari. Kemudian demamnya ini penyebabnya tidak dapat diketahui dengan jelas. Kemudian biasanya merasa letih atau lemah atau lesu, kemudian gelisah, bisa juga nyeri ulu hati, kemudian disertai tanda perdarahan di kulit berupa bintik-bintik merah, kemudian lembab atau ruam. Kadang juga bisa mimisan, berak darah, muntah darah, kesadaran menurun, atau shock. Selanjutnya teman-teman, ada ciri-ciri nyamuk DBD atau DHF ini. Jadi yang pertama, dia biasanya berwarna hitam dengan loreng putih di sekujur tubuhnya. Kemudian biasanya nyamuk ini bisa terbang hingga radius 100 meter dari tempat menetas. Kemudian yang ketiga, nyamuk ini dia menghisap darah pada pagi hari dan sore hari. Yang keempat, dia senang menghinggap di tempat gelap dan benda-benda yang tergantung di dalam rumah seperti kain yang tergantung atau benda-benda apapun yang tergantung di dalam rumah. Kemudian dia hidup di lingkungan rumah, bangunan, dan gedung. Selanjutnya ada siklus penularan DHF ini. Jadi ketika seseorang itu digigit oleh nyamuk yang terinfeksi dengue, inkubasi rata-rata selama 4-7 hari. Dia akan demam akut. Masa demam akut ini berlangsung dari 2-10 hari atau biasanya kita sebut dengan viremia. Kemudian nyamuk Aegypti lain dia menggigit pasien. Pada fase ini nyamuk tersebut akan terinfeksi dan mentransmisikan virus pada orang lain setelah masa inkubasi ekstrinsik selama 8-12 hari. Nah, selanjutnya teman-teman, ada patofisiologi dari DHF atau perjalanan penyakit DHF. Jadi, virus yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti itu akan membawa virus, kemudian dia berreplikasi dalam organ target.
kemudian menginfeksi sel darah putih dan jaringan limfatik. Nah, virus tersebut dilepaskan dan bersirkulasi dalam darah, kemudian virus yang ada dalam darah tertelan nyamuk kedua, lalu virus berreplikasi lagi, dia melipat gandakan diri di dalam perut nyamuk, dan yang lainnya menginfeksi kelenjar saliva, dan virus berepresi dalam kelenjar saliva. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Biasanya pemeriksaan penunjang ini dilakukan repeat, yaitu pemeriksaan bidang hematologi dengan melakukan pembendungan pada bagian lengan atas selama 10 menit untuk diuji diagnostik kerapuhan vaskular dan fungsi trombosit. Kemudian ada pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu seperti menghitung trombosit. Trombosit normal itu dia 1.500 hingga 400.000 trombosit. Kemudian hitung leukosit. Leukosit normalnya kalau orang dewasa dia 4.500 sampai dengan 10.000 sel. Kemudian ada hitung hematokrit. Hematokrit ini pada dewasa pria dia 42% sampai dengan 54%. Kemudian kalau untuk dewasa perempuan itu 38 sampai dengan 46%. Kemudian ada imunoserologi, IgM dan IgG. Nah, perbedaannya kalau IgG dia mewakili respon tahap akhir terhadap penyakit, sedangkan IgM itu diproduksi segera setelah paparan antigen tertentu. Nah, IgG ini dapat ditemukan di seluruh tubuh, terutama dalam cairan tubuh, sementara IgM itu ditemukan dalam darah dan getah bening. Nah, IgG ini membentuk respon jangka panjang terhadap antigen tertentu, memberikan kekebalan jangka panjang, namun IgM itu membantu respon jangka pendek. Nah, baik teman-teman, selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan. Nah, pengobatannya itu bisa memberikan minum sebanyak-banyaknya 1,5 sampai dengan 2 liter dalam 24 jam, kemudian menambahkan cairan tubuh melalui infus atau intravena, kemudian memberikan obat-obatan terhadap keluhan yang timbul, misalnya paracetamol untuk membantu menurunkan demam. Kemudian kita juga bisa kompres hangat. Kemudian yang kelima itu melakukan pemeriksaan ke dokter atau tenaga kesehatan, seperti tadi yang saya bilang, cek darah dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan itu ada 5M, yaitu pertama menguras, seperti menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, drum, dan lain sebagainya. Kemudian menutup itu menutup tempat-tempat penampungan air agar nyamuk tidak bertelur di situ. Kemudian yang ketiga itu mengganti, atau kita jangan menggantung baju-baju kotor di rumah kita, kemudian membersihkan segala sesuatu yang kotor. Kemudian itu yang keempat ada mengubur, seperti mengubur sampah yang sulit terurai. Kemudian menabur ini seperti taburkan bubuk abate pada tempat-tempat penampungan air, sehingga jika nyamuk tadi bertelur di situ, jentik-jentik tadi itu akan mati, dia akan menjadi nyamuk. Baik, sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.